mempunyai kemampuan untuk berubah menjadi hewan. Jenis penyihir yang menggunakan dan mempelajari ilmu hitam, membunuh manusia agar mereka bisa tetap hidup dan berumur panjang. Halo semuanya, makhluk jadi-jadian yang menyeramkan dan bahkan membahayakan. Skinwalker. Di Indonesia banyak banget cerita tentang makhluk jadi-jadian, dan hampir di semua daerah ada cerita tentang makhluk jadi-jadian. Contohnya ada lea, kuyang, jenglot, dan yang paling terkenal yaitu babi ngepet yang hampir ada di setiap daerah. Nah, biasanya makhluk jadi-jadian itu berasal dari manusia yang mempunyai atau sedang mendalami ilmu hitam. Yang namanya ilmu hitam biasanya digunakan buat melakukan hal-hal negatif yang merugikan banyak orang dan hanya menguntungkan buat orang yang memakai ilmu tersebut. Ilmu-ilmu hitam tersebut biasanya dipakai untuk hal-hal seperti mencuri, mencelakai, bahkan membunuh orang-orang yang tidak mereka sukai. Atau juga bisa mereka membunuh siapa saja sebagai persyaratan yang harus dilakukan buat lebih mendalami ilmu hitamnya itu. Selain di Indonesia, ada juga makhluk jadi-jadian yang berasal dari Amerika Serikat. Tepatnya dari salah satu suku asli yang ada di Amerika Serikat, yaitu suku Navajo. Suku Navajo ini tinggal di Amerika Serikat bagian barat daya, dekat dengan New Mexico. Makhluk jadi-jadian dari suku Navajo ini dikenal dengan sebutan Skinwalker. Skinwalker sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Navajo, yaitu Yenalglosi, yang berarti berjalan merangkak. Karena Skinwalker mempunyai kemampuan untuk berubah menjadi hewan. Dan mereka paling sering merubah wujud mereka menjadi hewan-hewan yang berkaki 4, seperti halnya anjing, serigala, harimau, dan lain-lain sebagainya. Tapi, walaupun secara harfiah artinya itu berjalan merangkak, sebenarnya selain berubah menjadi hewan berkaki 4, Skinwalker juga bisa berubah menjadi jenis hewan lainnya sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Nah, ketika dalam wujud manusia, Skinwalker itu biasanya menggunakan atribut yang berasal dari hewan yang mereka bunuh. Seperti kulit hewan yang biasa mereka buat untuk baju, dan terkorak hewannya mereka jadikan aksesoris di atas kepala. Karena konon dengan memakai atribut dari hewan yang mereka bunuh, mereka dipercaya akan bisa berubah menjadi hewan sesuai dengan atribut yang mereka pakai. Jadi, seumpamanya nih, Skinwalker ingin bisa terbang seperti burung, mereka akan memburu burung dan membunuhnya, lalu mengulitinya dan memakainya. Entah gimana cara memakainya sih, yang pasti setelah itu dipercaya mereka bisa berubah menjadi burung. Kalau mereka ingin menjadi serigala, caranya sama. Mereka juga akan membunuh serigala, lalu mengulitinya dan memakainya sebagai atribut mereka. Itu pun berlaku buat jenis hewan-hewan yang lainnya. Menurut kepercayaan suku Navajo, Skinwalker ini merupakan jenis penyihir yang menggunakan dan mempelajari ilmu hitam. Karena di suku Navajo sendiri sebenarnya ada beberapa jenis penyihir. Ada yang menggunakan sihir putih yang biasanya mereka gunakan untuk mengobati penyakit dan melindungi semua anggota suku mereka. Sedangkan Skinwalker menggunakan ilmu mereka untuk melakukan kejahatan seperti halnya melukai atau bahkan membunuh orang lain. Selain bisa berubah menjadi hewan, Skinwalker juga mempunyai kemampuan hebat yang lainnya. Kemampuan hebat mereka yang pertama, mereka mempunyai kecepatan tinggi, yang bahkan kecepatannya itu bisa lebih cepat dibandingkan hewan yang dia tiru. Jadi, kalau dia meniru anjing, kemungkinan dia larinya bisa lebih cepat dari anjing. Kalau dia meniru cheetah, kemungkinan kekuatan larinya itu bisa lebih cepat daripada cheetah. Sedangkan kekuatan yang kedua, yaitu telepati. Skinwalker juga mempunyai kemampuan untuk membaca pikiran korban, dan juga bisa mengirimkan pesan ke dalam pikiran korbannya. Yang lebih menakutkan lagi, mereka bahkan bisa mempengaruhi pikiran korbannya. Sehingga setelah bisa mempengaruhi pikiran korbannya dengan mudah bisa ditangkap oleh mereka. Yang ketiga, Skinwalker juga bisa menghilang dari pandangan korbannya dan tiba-tiba muncul dari arah yang tidak diduga oleh korbannya. Ya seperti biasa, kekuatan itu digunakan untuk mempermudah Skinwalker supaya bisa menyergap korbannya. Yang keempat, Skinwalker juga bisa meniru suara, baik itu suara hewan atau suara manusia. Jadi dia akan meniru suara hewan dan manusia untuk memancing korbannya mendekat. Setelah mendekat, korbannya pasti bakal kebingungan karena dia mendengar suara tetapi tidak menemui sosoknya. Suara yang ditiru pun bervariasi.
kadang meniru suara anjing atau suara orang yang minta tolong. Bahkan juga bisa meniru suara orang yang dikenal oleh korban dengan cara memanggilnya. Yang kelima, Skinwalker memiliki kemampuan untuk menyihir dan mengirim wajah penyakit. Kalau di Indonesia, biasanya kita sebut dengan santet. Karena kekuatan inilah, Skinwalker akhirnya menjadi haus darah dan melakukan banyak pembunuhan. Baik itu melakukan pembunuhan kepada hewan maupun manusia hanya untuk meminum darahnya. Selain untuk meminum darahnya, Skinwalker membunuh manusia agar mereka bisa tetap hidup dan berumur panjang. Karena dipercaya kalau Skinwalker bisa hidup dengan mengambil sisa umur dari korbannya. Jadi, kalau mereka tidak membunuh manusia, maka mereka pun akan mati. Menurut beberapa sumber, Skinwalker ini mempunyai beberapa perkumpulan yang tinggal di dalam gua yang gelap. Dalam perkumpulan ini, mereka sering melakukan ritual-ritual ilmu hitam dan juga bertukar informasi lainnya. Apabila ingin masuk ke dalam perkumpulan ini, syaratnya ya harus menjadi Skinwalker terlebih dahulu, karena semua anggotanya adalah Skinwalker. Sedangkan cara untuk menjadi Skinwalker, mereka harus melakukan ritual-ritual yang di luar nalar. Seperti halnya melakukan hubungan incest atau berhubungan badan dengan saudara kandungnya, atau membunuh saudara dan seluruh anggota keluarganya. Walaupun Skinwalker dikenal mempunyai kekuatan yang sangat mengerikan, bukan berarti mereka tidak bisa dikalahkan, karena sebenarnya ada beberapa cara untuk mengalahkan Skinwalker ini. Cara yang pertama adalah dengan meminta bantuan penyihir yang sangat kuat. Nah, nanti penyihir ini akan melakukan sebuah ritual dan merapalkan mantra-mantra yang akan membuat Skinwalker akhirnya kembali menjadi wujud manusia dan tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Tapi, kalau kita meminta bantuan kepada penyihir, kemana-mana kita harus bareng sama penyihir itu dong, yang pastinya bakalan ribet sendiri. Makanya, ada cara yang kedua, yaitu dengan menembak Skinwalker menggunakan peluru khusus yang bisa membunuh Skinwalker. Peluru khusus tersebut harus dicelupkan ke dalam abu putih sebelum digunakan untuk menembak Skinwalker. Dan menembaknya pun harus tepat sasaran, yaitu di leher atau di kepala Skinwalker itu. Walaupun Skinwalker adalah urban legend yang berasal dari suku Navajo, sebenarnya ada banyak berita tentang orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan suku Navajo mengaku kalau mereka pernah melihat atau bahkan didatangi oleh Skinwalker. Seperti salah satu video yang pernah viral di media sosial ini. Let me see. I'll know if she's my dog. Merlin, sit. Turn around. Turn around. Lay down. You're not my dog. My dog don't know how to do no fucking trick. The fuck? Call 911. Hey! Somebody! Oh, God. Okay, I'm gonna end the live. I have to call the police. I have to... Jadi konteks dari videonya seperti ini. Orang tersebut kehilangan anjingnya. Nah, waktu tengah malam, tiba-tiba anjingnya pulang. Cuma karena merasa seperti ada yang aneh pada anjingnya, akhirnya orang itu mencoba beberapa trik ke anjingnya itu. Anehnya, anjing itu bisa menirukan trik yang diperintahkan oleh si pemiliknya. Padahal, anjingnya tidak pernah dilatih dan bahkan tidak pernah bisa melakukan trik-trik tersebut. Ya, akhirnya orang itu pun ketakutan seperti yang terlihat di dalam video itu. Dan sebenarnya masih banyak lagi bukti-bukti berupa foto ataupun video dari penampakan Skinwalker yang dikirim oleh orang-orang yang merasa melihatnya di media sosial. Tapi, berdasarkan pembahasan di atas, sebenarnya informasi dari Skinwalker masih sangatlah sedikit. Itu dikarenakan orang-orang dari suku Navajo masih menganggap tabu tentang keberadaan Skinwalker ini. Bahkan, sebenarnya mereka tidak mau menceritakan tentang Skinwalker ini kepada orang luar. Jadi,
cerita Skinwalker ini hanya beredar di kalangan suku Navajo saja. Tapi karena perkembangan teknologi, cerita ini pun akhirnya bocor dan menarik banyak perhatian dari netizen. Sehingga banyak teori-teori yang beredar tentang Skinwalker ini. Ada kemungkinan kalau teori itu nyata, tapi besar juga kemungkinannya kalau teori itu hanya fiksi belaka. Tidak ada yang tahu. Oke, sekian pembahasan tentang Skinwalker. Kalau misalnya ada yang mau dikomen, dikoreksi, kritik, saran, atau ada yang mau berbagi pengalaman pribadi, silahkan ditulis di kolom komentar. Like kalau suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka. Udah di sini dan sampai jumpa.